Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan subuh hari ini kembali kita lanjutkan kajian kita dan insyaallah masih dalam pembahasan terkait dengan tanda-tanda haji yang mabrur. Dan di pertemuan yang lalu kita telah mengambil dua tanda atau dua sifat haji yang mabrur. Yang pertama yaitu senantiasa memperbaiki keikhlasan, memperbaiki niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena haji ini merupakan ibadah yang sangat agung. Karena itu Nabi SAW berdoa, Allahumma hajjatan la riya'a fiha wala sum'ah. Allahumma hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, terimalah haji ini yang tidak ada riya dan tidak ada sum'ah di dalamnya. Kemudian yang kedua dari tanda haji yang mabrur atau sifat haji yang mabrur yaitu ayakunal hajju muwafiqan lis sunnah. Haji itu sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian selanjutnya yang ketiga dari sifat haji yang mabrur yaitu ayya'mala al-hajju ala tahqiqi taqwallahi azza wa jalla fi. Orang yang melakukan ibadah haji itu hendaknya mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan ibadah haji itu hendaknya dia mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sungguhnya Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Amalan apapun hendaknya didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita lihat ayat-ayat yang terkait dengan haji itu senantiasa diiringi dengan pesan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullah wa'lamu annallaha syadidul iqab." Dan bertakwalah kalian kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha keras siksaannya. Dan ini ayat merupakan penutup dari firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ibadah haji dan umrah. Wa timmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir disebutkan ayat ini, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Demikian juga di ayat yang terkait dengan haji, di ayat setelahnya dikatakan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menutup ayat-ayat yang terkait dengan haji
dengan firman Allah, wattaqullah wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya kalian akan dikumpulkan kepadanya. Makanya semua ayat menunjukkan bahwasanya seorang itu hendaknya mendasari ibadah hajinya dengan ketakwaan. Dan di surah Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Daging-daging dan darah-darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kepada kalian, ya, takwa yang ada pada diri kalian. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, para ulama menyebutkan tentang makna ketakwaan. Seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya takwa itu adalah ayyuta Allah fala yu'sa wa yudhkara fala yunsa wa yushkara fala yukfar. Takwa itu artinya Allah ditaati dan tidak dimaksiati. Allah selalu diingat dan tidak dilalaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu disyukuri dan tidak dikufuri. Inilah ketakwaan. Menurut Ibnu Mas'ud, Allah ditaati dan tidak dimaksiati. Selama pelaksanaan ibadah haji, selesai pelaksanaan ibadah haji, hendaknya seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa diingat. Ya, karena itu orang yang menunaikan ibadah haji itu hendaknya dia memperbanyak berzikir kepada Allah, perbanyak membaca Al-Qur'an dan menjauhi hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, misalnya banyak di antara jemaah haji atau jemaah umrah misalnya, ya hanya sibuk dengan ya jet-jetnya, sibuk dengan alat komunikasinya dan selainnya dari perkara-perkara yang sia-sia atau perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya, bahkan kadang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada orang yang dia hanya pura-pura seolah-olah melakukan sebuah ibadah, kemudian dia memotret dirinya, dia memfoto dirinya, memvideo dirinya, ya, seolah-olah melakukan ibadah, padahal tidak melakukan ibadah. Maka ini adalah perkara yang sia-sia, bahkan termasuk kedustaan, Maka hendaknya seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa takut kepadanya. Kemudian yang keempat dari sifat haji yang mabrur adalah tajannubu ar-rafath, menjauhi ar-rafath. Apa yang dimaksud dengan ar-rafath? Ar-rafath adalah kullu ma yata'allaqu bil jima'i aw ma yasbiquhu min muqaddimatihi. Yang dimaksud dengan ar-rafath adalah semua yang terkait dengan hubungan suami istri atau hal-hal yang merupakan pendahuluannya. Ini yang dimaksud dengan ar-rafath. Dan itu yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Ibadah haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang dimaklumi, bulan Syawal, bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah, 3 bulan haji. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka siapa yang menetapkan di dalam bulan-bulan tersebut untuk menunaikan ibadah haji,
Ya. Fala rafath. Maka jangan dia melakukan ar-rafath wala fusuq, dan jangan dia melakukan kefasikan, wala jidal, dan jangan dia melakukan perdebatan. Jangan dia melakukan perdebatan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata seorang pakar tafsir yaitu Asy-Syaikh Sa'di rahimahullahu taala, ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, ai yajibu an tu'azzimul ihrama bil hajj. Orang yang menunaikan ibadah haji itu wajib mengagungkan ya ihram. Ketika dia berihram, dia wajib mengagungkan perkara tersebut. Ya. Wa khususanil waqi' fi ashhurihi wa tasunuhu an kulli ma yufsiduhu aw yunqisuhu. Terkhusus ketika dia sudah meniatkan dirinya ya untuk melakukan ibadah haji, dia memakai ihramnya, hendaknya dia menjaga ibadahnya tersebut dari perkara-perkara yang akan merusaknya atau perkara yang akan menguranginya. Minar rafath, berupa rafath, wa huwa al-jima'u wa muqaddimatuhu al-fi'liyah wal qauliyah, berupa hubungan suami istri dan juga pendahuluan-pendahuluannya, baik itu berupa perbuatan atau berupa ucapan. Ya. Misalnya dia bercumbu dengan istrinya, memeluk istrinya, atau dengan ucapan-ucapan yang mengarah ke sana, khususan 'indan nisa'i bihadratihinna, terkhusus di sisi para wanita ketika mereka ada. Ya, maksudnya seorang hendaknya ya menundukkan pandangannya, apalagi ada wanita asing. Ya, dia menundukkan pandangannya. Demikian juga kalau ada istrinya, maka dia berusaha untuk menjauhi hal-hal yang bisa menjatuhkannya pada perkara ar-rafath tadi, yaitu hubungan suami istri dan pendahuluannya. Kemudian yang kelima dari sifat haji yang mabrur adalah tajannubul fusuq, menjauhi kefasikan. Sebagaimana dalam firman Allah tadi, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuq. Tidak boleh ada kefasikan. Apa yang dimaksud dengan kefasikan? Kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, al-fusuq di dalam ayat ini bermakna as-sayyi'at, keburukan-keburukan. Wa qila al-ma'asi, dan ada juga yang mengatakan maksiat-maksiat. Wa qila ma asaba min maharimillah was-sayd. Ada juga yang mengatakan bahwasanya apa-apa yang merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga binatang buruan. Maksudnya tidak boleh ketika seorang itu sudah berihram, ya, tidak boleh dia berburu. Ya, tidak boleh dia berburu. Maksudnya berburu binatang darat. Waqilah, dan ada juga yang mengatakan al-fusuq adalah qauluz zur, ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan palsu. Ya, ucapan-ucapan palsu. Termasuk dalam hal ini ya menyebarkan berita-berita hoax. Ya, yang tidak jelas asal usulnya, yang tidak jelas sumbernya. Waqila adzabhu lil ansab. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan al-fusuq di sini adalah menyembelih untuk berhala. Ya, melakukan kesyirikan. Nah, maka fayadhharu mimma sabaqa anna al-fusuqa ya ummu kullama kharaja bihil 'abdu an ta'atillah azza wa jalla bi fi'lihi li syai'in minal ma'asi wad dhunub. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, dari makna-makna tadi ya terkait dengan makna fusuk atau kefasikan,
ada yang mengatakan keburukan, ada yang mengatakan maksiat, ada yang mengatakan semua yang diharamkan oleh Allah, ada yang mengatakan bahwasanya ucapan dusta, ada yang mengatakan bahwasanya al-fusuk adalah menyembelih untuk berhala. Maka nampak dari ucapan-ucapan ini ya bahwasanya kefasikan atau al-fusuk adalah segala sesuatu yang mengeluarkan seorang hamba dari ketaatan kepada Allah. Dengan cara apa? Melakukan sesuatu dari maksiat dan dosa. Inilah al-fusuk. Jadi umum. Ya, umum. Apa saja yang dilakukan oleh seorang hamba dari maksiat dan dosa yang menyebabkan seorang itu keluar dari ketaatan, maka inilah al-fusuk. Inilah kefasikan. Ya. Wa innal hajjal mabrura la yatahassalu wa qad khalatahul ism. Karena haji yang mabrur itu tidak akan terwujud kalau bercampur dengan dosa. Ya, kalau bercampur dengan dosa. Wa syabahathu al-ma'siyah, atau ya diiringi, diserupai dengan maksiat. Lidzalika wajaba 'alal hajjin nasihi li nafsi ay yajtaniba fi hajjihi jami'ad dunubi wal atham. Karena itulah wajib bagi orang yang menunaikan ibadah haji dan an-nasih li nafsi, dia menginginkan kebaikan untuk dirinya. Ya, ini ada istilah di kalangan para ulama, nasihun li nafsi wa nasihun li ghairi. Nasih itu artinya, ya, kalau dalam bahasa Arab nasihat, ya, orang Arab mengatakan nasahtul asal, saya menasihati madu. Ya, saya menasihati madu. Artinya apa? Dia menyaring madu tersebut dari berbagai kotoran sehingga tinggallah madu murni. Nah, itu namanya nasahtul asal. Saya menasihati madu. Artinya orang yang memberi nasihat itu artinya menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Nah, maka sama kalau dia katakan atau dikatakan nasihun li nafsi, ya, artinya menginginkan kebaikan untuk dirinya. Maka orang yang menunaikan ibadah haji dan dia menginginkan kebaikan untuk dirinya, itu wajib untuk menjauhi semua dosa dan pelanggaran. Wajib untuk menjauhi segala dosa dan pelanggaran. Kalau memang dia menginginkan haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Nah, wa yadkhulu fi dzalik, dan masuk dalam hal ini juga adalah kama nabbaha ahlul ilm an dzunubul lati kana 'alaiha al-muslimu qabla hajjihi. Masuk di dalamnya sebagaimana yang diingatkan oleh ahlul ilm, para ulama, yaitu dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang muslim sebelum menunaikan ibadah haji. Itu juga wajib dijauhi. Wajib dijauhi. Wa'tada 'ala fi'liha, dan dia sudah memiliki kebiasaan untuk melakukannya. Fahadhihi yajibu 'alaihi ayyatuba minha in arada ayyakuna hajjuhu mabrura. Ya, dosa yang sudah menjadi kebiasaannya, dia biasa lakukan sebelum menunaikan ibadah haji, maka wajib baginya untuk bertobat. Wajib baginya untuk bertobat apabila menginginkan, ya, mabrur di dalam hajinya. Amma man kana musirran ala fi'lil atham allati alifaha wa'tada 'alaiha. Adapun orang yang terus menerus melakukan maksiat, ya, terus menerus melakukan maksiat yang pernah dia lakukan, yang sudah menjadi kebiasaannya, walam ya'zim ala tarkiha,
dan dia tidak bertekad untuk meninggalkannya, fahadha nau'un minal fusuq, maka ini termasuk dari kefasikan. Wa illam yubashir syai'an minha athna'a hajjihi, walaupun dia tidak melakukannya saat dia menunaikan ibadah haji. Jadi mungkin dia saat menunaikan ibadah haji dia tinggalkan, ya, tapi setelah kembali selesai dari ibadah hajinya dia kembali melakukannya. Ini ya termasuk kefasikan. Anggaplah misalnya sebelum dia menunaikan ibadah haji, ya, dia memiliki kebiasaan, apakah itu kesyirikan atau melakukan perkara yang baru di dalam agama atau dosa-dosa yang lainnya, ya. Kemudian dia menunaikan ibadah haji. Dia menunaikan ibadah haji, dia tinggalkan semua dosa tadi. Tapi begitu kembali, ya, ke tanah airnya, dia kembali melakukan dosa tersebut. Maka ini bukan haji yang mabrur. Ini bukan haji yang mabrur. Kemudian, ya, masuk juga di dalamnya. Wa mimma yadkhulu fi tarkil fusuqi fil hajj adamu mukhalafati waliyil amr fima ya'muru bihi min tartibatin wa tawjihatin litanzimi wa taysiri manasikil hajj. Termasuk di dalamnya meninggalkan kefasikan, yaitu tidak menyelisihi pemerintah, tidak menyelisihi waliul amr pada perkara yang mereka perintahkan berupa aturan-aturan haji, ya. Demikian juga apa? Taujihat, arahan-arahan untuk menertibkan dan memudahkan pelaksanaan ibadah haji. Ya, jadi ada aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Apakah itu pemerintah kita atau pemerintah di sana? Ya. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, hendaknya seorang itu berhati-hati. Apalagi seperti baru-baru ini sudah banyak yang ditangkap. Ya, kenapa? Tidak ikut aturan. Ya. Katanya mau pergi kerja. Ya. Tapi dia mau cokok-cokok melakukan ibadah haji. Ya. Demikian juga di sana ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka yang seperti ini semua adalah hal yang tidak dibolehkan. Ya. Termasuk juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, orang yang tawaf itu, orang yang tawaf sekarang itu ada aturannya. Orang yang tawaf, ya, orang yang tawaf itu adalah orang yang memang menunaikan ibadah haji dan umrah, ya, dan itu sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya. Tapi ada orang tidak menunaikan umrah, masuk juga tawaf, dia cuma pakai pakaian ihram, ya, di dalamnya ada baju kaosnya, di dalamnya ada sirwalnya, ada celananya, ya. Padahal sebenarnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau mau tawaf, tawaf di atas, jangan dibawa sehingga mengganggu atau, ya, menyusahkan banyak orang. Karena itu dia terapkan oleh pemerintah supaya apa? Supaya mengurangi, ya, kemacetan, di dekat Ka'bah, ya. Dan itu semua adalah bentuk tanzim wa taisir, aturan, dan untuk memudahkan orang yang menunaikan ibadah haji, ya, untuk memudahkan. Demikian juga, ya, jadi ini untuk memudahkan wadaf'il mahaliki wal makhatiri anil muslimin, dan itu untuk mencegah bahaya, ya, yang bisa terjadi pada kaum muslimin, ya, karena berdesak-desakan akhirnya bisa membahayakan dirinya. Fa inna nusus asy-syari'ati takatsarat fil hathi ala ta'ati waliyil amri wa adami mukhalafatihi, ya, karena nas di dalam syariat itu sangat banyak yang mendorong, yang memotivasi untuk taat kepada pemerintah, ya, dan tidak menyelisihi mereka. Bahkan Imam Al-Qurtubi rahimahullah, sebagaimana ayat dibawakan di sini, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman,
Taatilah Allah dan taati Rasul dan ulil amr di antara kalian. Ya, Imam Al-Qurtubi salah seorang pakar tafsir ya yang diakui oleh seluruh kaum muslimin. Ya, beliau mengatakan bahwasanya ketaatan kepada pemerintah di dalam ayat ini itu pada 7 perkara. Salah satu di antaranya adalah dalam masalah ibadah haji. Ya, dalam masalah pelaksanaan ibadah haji itu harus bersama dengan pemerintah. Ya, bersama dengan pemerintah. Nah, dan juga dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada'. Kata Abu Umamah Al-Bahili, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di haji wada'. Haji perpisahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittaqullaha rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wa sallu khamsakum. Dan salatlah di 5 waktu kalian. Wa sumu syahrakum. Dan berpuasalah di bulan Ramadan kalian. Wa addu zakata amwalikum. Dan tunaikanlah zakat harta kalian. Wa ati'u dza amrikum. Dan taatilah penguasa kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, maka kalian akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian. 5. 1, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, salat 5 waktu. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, menunaikan zakat harta. Yang kelima, ketaatan kepada pemerintah. 5 perkara ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan masuk surga. Kalian akan masuk surga. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis merupakan tamparan ya bagi orang-orang yang suka memberontak kepada pemerintah. Ya. Termasuk juga melakukan demo-demo. Ya. Menentang pemerintah, ya. Demikian juga yang lainnya dari bentuk-bentuk ya menjatuhkan pemerintah. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk taat kepada pemerintahnya. Kalau ada hal-hal yang kurang bagus, ya, bersabar. Bersabar. Ya. Dan doakan kebaikan untuk mereka. Sebarkan kebaikan-kebaikan mereka. Ya. Adapun aibnya, ya tutupi aibnya. Sebagaimana kaum muslimin, kita hendaknya menutupi aib kaum muslimin. Ya. Tapi kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terlalu sedikit kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, terlalu sedikit terima kasihnya kepada pemerintah. Ya. Ada jalan lubang sedikit 1-2 meter, apa yang dibilang? Oh, ngomel luar biasa. Ya. Tapi begitu diperbaiki, tidak ada yang mengatakan alhamdulillah, masya Allah, ini bagus ini jalanan. Ya. Ketika ada jalan yang rusak sedikit, ya, ditanami pohon pisang, baru ditulisi jalan lagi sakit. Begitu sudah diperbaiki, tidak ada yang mengatakan jalannya sudah sehat. Mana kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mana kesyukuran kita kepada pemerintah kita? Nah, maka termasuk pelaksanaan ibadah haji ini wajib ikut dengan pemerintah. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillahi falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a kayaumi waladathu ummuhu." Siapa yang menunaikan ibadah haji tanpa melakukan ar-rafath dan tidak melakukan kefasikan. Kefasikan tadi ya maksiat, dosa. Termasuk di dalamnya adalah ya tidak menyelisihi pemerintah. Ya. Siapa yang menunaikan ibadah haji tanpa ada rafath dan tidak ada kefasikan di dalam ibadah hajinya, maka dia akan kembali seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Ya. Artinya apa? Dia akan kembali dalam keadaan
ya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, dari sifat ibadah haji yang mabrur adalah tajannubul jidali fil hajj. Menjauhi perdebatan di dalam pelaksanaan ibadah haji. Tidak berdebat. Al-hajju madrasatu musla lil adabi wal akhlaq. Karena haji itu adalah madrasah. Ya, sekolah yang sangat tinggi ya untuk mendidik adab dan akhlak. Ya. Yatarabbab fiha al-muslimu 'ala al-adabil fadilah. Yang di dalam pelaksanaan ibadah haji ini seorang muslim akan dididik untuk mendapatkan akhlak dan adab yang mulia, wa husnil muamalah, dan pergaulan yang baik. Ya. Pergaulan yang baik. Karena itu subhanallah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seandainya adab-adab atau etika-etika atau akhlak yang didapatkan di sana bisa dibawa kembali ke sini, itu luar biasa. Ya, luar biasa. Kan di sana biasa kita senggol-senggolan sedikit, ya, biasa diinjak sendalnya, biasa itu tidak pernah ada yang marah. Ya. Tapi kenapa kalau kita pulang di sini, ya, sedikit saja sudah marah-marah. Iya. Atau ada adabnya, akhlaknya orang Arab, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita lihat, karena ada ungkapan begini, safir tajid kulla syai. Bersafarlah, engkau akan mendapatkan segala sesuatu. Iya. Hal-hal yang tidak kita dapatkan di daerah kita, kalau kita melakukan perjalanan, kita akan dapat di tengah perjalanan kita. Salah satu adab dan akhlak orang Arab, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu ya susah emosi dan emosinya cepat hilang. Iya. Makanya kalau orang Arab itu tabrakan mobilnya, iya, tidak ada yang turun untuk berkelahi. Ya. Dan mereka turun baku peluk selesai jalan. Ya. Wah, kalau ini akhlak Pak kita bisa bawa di sini luar biasa. Tidak akan macet di jalan itu. Ya. Tidak akan macet di jalan. Kenapa ya? Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing kita bawa ke bengkel. Ya. Tapi coba kalau begitu, ya langsung turun mau berkelahi. Ya. Ini akhlak yang luar biasa. Ya. Akhlak yang luar biasa. Dan itulah yang kita dapatkan ketika menunaikan ibadah haji, ketika kita berada di tanah haram, tidak ada emosi sedikit pun. Kenapa ketika kita keluar, ya, kembali ke tanah air kita, bahkan boleh jadi masih di daerah-daerah tertentu, kita sudah cepat emosinya. Dan itu bukan hanya di dalam pelaksanaan ibadah haji, di dalam sholat yang selalu kita lakukan, di dalam sholat. Ya, ketika kita sholat, saat sujud, kepala kita ada di kakinya orang. Bahkan kadang songkok kita ini, peci kita ini jatuh disebabkan karena disenggol oleh kakinya orang. Dan kita tidak pernah marah. Atau ada yang marah, Pak? Ya, ayo tungguin Mak sebentar. Ya, di luar. Ya, tidak. Bahkan kadang pantatnya mengenai kepala kita, kita tidak marah. Tapi kenapa itu tidak dibawa keluar? Nilai-nilai yang seperti ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lainnya itu akan membentuk pribadi dan akhlak kita. Ya. Maka orang yang melakukan hal tersebut itu hendaknya dia ya terdidik dengan akhlak. Dan akhlak itu ada dua kata para ulama. Akhlak yang baik ada dua. Pertama, memang dibawa sejak lahir. Sudah memiliki akhlak yang baik. Yang kedua, ya, akhlak yang diusahakan. Sejak lahir dia tidak memiliki akhlak yang baik. Tapi karena dia bergaul dengan orang-orang yang baik, akhirnya dia juga berusaha untuk memperbaiki akhlaknya. Yang tadinya suka berdebat,
Yang tadinya suka ya apa namanya marahan, tapi karena dia berusaha bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang ya santun, orang-orang yang lembut, akhirnya juga dia memiliki akhlak yang baik. Maka ibadah haji yang mabrur itu adalah ibadah yang tidak ada perdebatan di dalamnya, tidak ada perselisihan, karena haji itu adalah az-dzullu wal inkisar, ya, perendahan diri, lulu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa taqarrubu ilaihi bima amkana minal qurban, dan berusaha untuk memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tanazzuhu an muqarafatis sayyi'at, dan membersihkan diri, menjauhkan diri dari perkara-perkara keburukan. Fa innahu bidzalika yakunu mabruran. Kalau seorang sudah memiliki hal ini, maka insyaallah hajinya akan menjadi haji yang mabrur. Wal mabruru laisa lahu jazaa'un illa jannah. Sementara haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin ini ya yang bisa kita kaji terkait dengan sifat-sifat haji yang mabrur. Insyaallah masih ada ya 3 atau 4 sifat yang kita ambil di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, mungkin kalau ada hal yang ingin ditambahkan atau ingin ditanyakan, disilakan. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Haji Koboi. Ya. Iya. Iya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haji yang tidak sesuai dengan ya aturan, termasuk menunaikan ibadah haji dengan harta yang haram misalnya, kalau dia ya, melakukan sesuai dengan rukun-rukunnya, sesuai dengan syarat-syaratnya, maka hajinya tetap sah. Hanya saja dia berdosa dari sisi yang lain. Ya. Sama dengan perempuan misalnya, dia menunaikan ibadah haji tanpa mahram. Ya. Tanpa mahram, maka hajinya sah. Tapi dia berdosa dari sisi yang lainnya. Kenapa? Karena dia melanggar aturan-aturan yang lain. Ya, jadi hajinya insya Allah tetap sah kalau dia menunaikannya dengan baik. Ya, dia tunaikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, apalagi dia sempurnakan sunnah-sunnah, hajinya tetap sah. Ya, tapi dia berdosa dari sisi yang lain karena dia melanggar aturan-aturan yang ditetapkan di dalam syariat. Wallahu taala alam. Sama kalau misalnya kata para ulama, laki-laki itu ya salatnya wajib di masjid. Ya. Tapi kalau dia salat di rumah, sah salatnya. Tapi dia berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia tinggalkan kewajiban, yaitu salat berjamaah. Tapi salatnya tetap sah. Ya. Wallahu taala alam. Iya. Wallahu taala alam. Kalau terkait dengan pelanggaran haji yang dia lakukan, ya membayar dam, maka harus disembelih di sana. Ya. Tapi kalau misalnya dia mau berkurban di kampungnya, itu tidak ada masalah. Boleh dia berkurban kalau kurban biasa, ya boleh dia ya menyembelih di kampungnya. Dia wakilkan kepada orang lain, itu insya Allah tidak ada masalah. Ya. Wallahu taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Jadi ketaatan kepada pemerintah itu, Pak, selama dia pemerintahnya seorang muslim. Iya. Selama dia pemerintahnya seorang muslim. Iya. Kita harus menaati pada perkara yang baik. Iya. Adapun perkara maksiat, tidak boleh kita taat. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia perintah kita untuk minum khamar. Anda boleh taat. Dia perintah kita berjudi misalnya, tidak boleh taat. Tapi apakah boleh memberontak? Tidak boleh juga. Sebagaimana orang tua kita. Orang tua kita kalau dia perintah untuk minum khamar, ya, beli narkoba misalnya, tidak boleh kita taat. Tapi apakah boleh kita durhaka? Tidak boleh. Ya, tidak boleh memakinya, tidak boleh mencelanya, tidak boleh, ya, apalagi memukulnya, apalagi tidak boleh, ya. Jadi dalam masalah kebaikan kita taat, ya. Dalam masalah maksiat tidak boleh kita taat, tapi tidak boleh juga kita memberontak, ya. Termasuk juga tidak boleh menyebarkan aib-aibnya, ya. Tidak boleh menyebarkan aib-aibnya. Hajjaj bin Yusuf itu, ya, pemerintah yang luar biasa kezalimannya. Tapi tidak ada di kalangan ulama, termasuk sahabat yang masih hidup saat itu, tidak ada yang membolehkan untuk memberontak. Al-Hasan Al-Basri mendengarkan ada orang yang berdoa, ya, melaknat, ya, Hajjaj bin Yusuf. Kata Al-Hasan Al-Basri, jangan. Kenapa? Saya khawatir Allah menggantinya dengan yang lebih jelek. Ya. Saya khawatir Allah menggantinya dengan yang lebih jelek. Apakah kita yakin bahwasanya misalnya ada pemerintah yang kita anggap misalnya buruk, ya, setelah ada yang menggantinya kita yakin itu lebih baik? Iya. Kan tidak ada yang yakin, tidak ada. Iya. Dan itu sudah terjadi. Ya, makanya apa yang Anda sekarang doakan dengan kebaikan, bantu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan, ya, mengatakan, oh, nanti kalau ini yang ini akan begini. Tidak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan jangan doakan keburukan. Ya. Saya khawatir ketika dia diganti, ya, penggantinya jauh lebih jelek daripada, ya, Hajjaj bin Yusuf. Ya, wallahu taala alam. Subhanakallah.